Shalom kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dan selamat kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami dan teramat sangat baik Bapa. Kami bersyukur, kami mau merenungkan kasih-Mu, cinta-Mu sore hari ini lewat perkataan-perkataan yang telah ada di Alkitab ya Bapa. Kami mau merenungkan itu karena kami tahu menjadi panutan hidup kami hanyalah firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami merenungkan sebagian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami selalu bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Kau telah memberikan kesempatan bagi kami semua hari ini. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul hati. Kenapa saya mengangkat judul ini tentang hati? Ada apa dengan hati ini, kekasih Tuhan? Kenapa tidak seluruh tubuh? Kenapa saya cuma ambil judul hati, kekasih Tuhan? Karena hubungan kita dengan Tuhan, kita berhubungan dengan hati. Allah berbicara dengan kita di dalam sikap hati. Ada juga yang berkata, tapi saya suka mendengar suara Tuhan di telinga. Oke, kasih Tuhan, itu satu pesan Tuhan. Awalnya Tuhan berbicara dari sikap hati karena Allah itu roh. Dia katakan sembahlah Allah dalam roh. Bukan kita menyembah di dalam pikiran atau di dalam perasaan kita atau di dalam kekuatan kita, tetapi Tuhan menyuruh kita berjalan dengan sikap hati, hidup dengan sikap hati. Dan hati kita sangat mahal, kekasih Tuhan. Di hati kita tempat berdiamnya, tempat Tuhan berjumpa dengan kita. Hati ini adalah satu mezbah di hadapan Tuhan. Seperti perkataan dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati kita pasti ada kehidupan. Kenapa ada kehidupan di hati, kasih Tuhan? Karena di hati ini Tuhan mau berbicara. Dan yang berbicara di hati ini hanya Tuhan. Yang semestinya milik kita, hati kita ini hanya milik Tuhan. Bukan miliknya iblis. Karena manusia diciptakan dari Tuhan, bukan iblis yang ciptakan. Itulah sebabnya Tuhan mau kita menjaga hati ini. Judul hari ini adalah hati. Hati kita paling mahal, hati yang Tuhan cari. Tuhan berbicara di hati kita. Mari kita menjaga hati kita, kekasih Tuhan, bukan menjaga yang lain. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 19, apa di sana dikatakan, kekasih Tuhan, jika kita menjaga yang lain. Matius 6 ayat 19, Injil Matius 6 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kekasih Tuhan, Tuhan tidak menyuruh kita menjaga harta kita, tapi Dia suruh menjaga hati kita. Kalau kita sudah diberkati, kaya raya, banyak harta, bukan itu salah. Kita perlu menikmati janji-janji Tuhan, Dia memberkati kita, bahkan memberi kelimpahan. Tapi yang terutama Tuhan mau kita menjaga sikap hati kita. Karena di dalam hati ini ada kehidupan, kekasih Tuhan. Dan akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu aliran air hidup itu, kekasih Tuhan? Kita akan mendengar Tuhan berbicara. Karena hubungan kita dengan Tuhan di hati, Dia akan berbicara kepada kita lewat hati kita. Paling mahal dari kehidupan kita adalah hati. Dalam firman Tuhan juga mengatakan, tubuhmu adalah bait suci. Nah, kenapa kok bilang tubuh bait suci, kekasih Tuhan? Di dalam tubuh kan ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau tubuh kita ada, berarti ada jiwa kita, berarti ada roh. Roh itu adalah hati, kekasih Tuhan. Roh ini berbicara bersama roh Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan hati yang paling mahal. Hati ini paling mahal, kekasih Tuhan, kita harus jaga.
Jika kita dapat menjaga hati kita, maka kita tidak akan kebobolan lagi dalam sikap hidup kita. Semua gerak-gerik kita lakukan itu pasti kena sasaran yang tepat karena kita menjaga selalu hati kita. Apa yang supaya hati ini terjaga? Apa yang harus kita lakukan? Dan hati ini harus diisi dengan apa, kekasih Tuhan? Nutrisinya apa? Untuk hati, supaya hati ini terpelihara sesuai kehendak Allah. Mari kita melihat dalam Galatia 5 ayat 22. Kita akan merenungkan bersama-sama dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Surat Galatia 5 ayat yang ke-22, kekasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Jadi nutrisi hati kita adalah apa yang tercatat dalam Alkitab di dalam Galatia 5 ayat 22, itulah yang harus kita masukkan dalam hati kita. Harus kita menerima, meresponi yang Bapa taruh di hati kita itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang menjadi nutrisi hati kita. Agar hati kita terpelihara, terjaga, karena hati kita mahal, kasih Tuhan. Hati tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Hati menjadi mezbah kita dengan Tuhan. Hati yang membuat, kekasih Tuhan, kepekaan kita bisa bergaul dengan Tuhan, bisa intimasi dengan Tuhan, dengan roh Allah. Karena di dalam hati ini Allah akan berbicara, berhubungan dengan kita, kekasih Tuhan. Jagalah hati kita dengan benar-benar, kasih Tuhan. Jangan kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 16 mulai dikatakan di sana, kekasih Tuhan, apa bunyinya? Kekasih Tuhan, di situ ada apa? Yang Tuhan tidak mau, keinginan-keinginan daging di dalam ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan. Di sana perbuatan daging apa, kasih Tuhan? Di dalam Galatia 5 ayat 19 dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, pesta pora dan sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, judul ini adalah berkata tentang hati, karena ada ayat juga berkata hati yang gembira adalah obat, kekasih Tuhan. Jika kita menjaga hati kita, karena di hati kita itu menjadi satu mezbah untuk Tuhan, pemberian yang Tuhan mau, yang sempurna. Dia suka kita beri hati terutama. Kalau kita bisa mempersembahkan roh, jiwa, tubuh kita, itu tidak salah, tapi yang terutama Tuhan mau sikap hati kita, karena kebanyakan kejatuhan manusia selalu intinya di hati. Kalau hati kita sudah kepada yang lain, maka kehidupan kita berakibat juga lain. Tetapi kalau hati kita tujuannya hanya kepada Tuhan, akibat luarnya itu juga pasti kelihatan bagus, karena itu yang Tuhan mau. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Hati kita gembira pun itu satu obat yang manjur dalam hidup kita. Tubuh kita bisa sehat, jiwa kita tenang, dan kita bisa mendengar Tuhan berbicara, bisa ada kepekaan. Kembali lagi, kita pekah dengan Tuhan. Karena jangan kita lupa, hati ini adalah satu mezbah pemberian untuk Bapa di surga. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan lewat hati. Dalam roh, itu kehidupan kita sehari-hari yang perlu kita kerjakan, yang kita perlu lakukan. Kalau hal-hal lahiriah itu nomor 2, kekasih Tuhan. Itu adalah tinggal akibat-akibat dari apa yang kita dapatkan dari hati. Perjumpaan kita dengan Tuhan, di situ kita merasa sukacita, merasa senang. Apalagi hati kita mengisi dengan nutrisi, seperti yang tadi katakan, nutrisi hati itu adalah buah roh. Nah, hati kita terpelihara, hati kita tidak gampang disenggol dengan hal-hal lahiriah, hati kita terjaga, kita peka mendengar suara Tuhan, dan Tuhan datang berbicara, pasti kita menangkapnya murni 100%, dan kita merasa puas, merasa senang. Kita menjadi orang-orang yang sangat menikmati hidup ini. Intinya kalau kita sudah sakit hati ini, kenapa ada istilah sakit liver karena apa, kasih Tuhan?
sudah tidak terjaga hati ini. Secara lahiriah makan lemak yang banyak, kurang tidur, terjadilah penyakit liver. Tetapi kalau kita menjaga hati ini, kita menjaga kondisi hati daging juga, liver ini, maka lebih lengkap lagi. Jadi kita menjadi persembahan kepada Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kita sebagai persembahan yang sejati. Mari kekasih Tuhan, kita jaga hati kita agar kita terpelihara hidup ini tergantung hati kita. Apa yang terjadi akibat dalam hidup kita ini semua dari hati kita. Kita mau membenci, maka terjadilah kebencian itu. Kita mau mengasihi, maka pengasihan itu turun kepada kita. Kita mau memberkati, maka berkat itu turun kepada kita. Kita mau khawatir, maka yang terjadi segala yang kita tidak inginkan. Jadi kita tinggal memilih kekasih Tuhan. Dikasih option dalam hidup kita, apakah kita mau pilih yang mana? Mau menjaga hati ini, mau mengisi yang baik, nutrisi yang baik, nutrisi sukacita, nutrisi damai sejahtera, nutrisi kasih, nutrisi kemurahan, nutrisi kebaikan. Ada 9 rasa buah yang ada di buah roh itu, kasih Tuhan, yang kita perlu taruh makanan menu daripada hati kita itu, 9 buah roh itu, kasih Tuhan, agar hati kita terjaga. Gampang sekali kasih Tuhan. Tuhan sudah beri modal, Tuhan sudah beri firman-Nya untuk kita makan, agar hati kita ini kenyang, hati kita ini tidak gampang tersenggol, hati kita tidak gampang seperti buah apel dicuil gitu, tidak bisa, karena hati telah dijaga dengan nutrisi yang sehat. Hati yang sehat memberikan mezbah yang baik kepada Tuhan, hati yang sehat, hati yang Tuhan mau seperti hatinya Dia. Kasih Tuhan, jagalah hati kita semua masing-masing. Dan bagaimana kita harus menjaga juga? Tentunya kita harus datang kepada Sang Penolong. Ialah Roh Kudus yang senantiasa selalu datang menolong. Roh Kudus yang beri kemampuan agar hati kita selalu terjaga. Karena Roh Kudus selalu bergandengan dengan apa, kasih Tuhan? Roh Kudus itu selalu ada dengan firman-Nya, firman Tuhan. Jika Roh berbicara, tidak pernah keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Pasti Roh berbicara sesuai kehendak Bapa di surga. Sesuai mau Roh itu, Roh Allah Bapa di surga, kasih Tuhan. Belajarlah hidup kita, belajarlah menjalankan hidup kita ini mulai dari hati, bukan mulai dari pikiran kita atau mulai dari perasaan kita. Ada istilah sekarang anak muda katakan baper, bawa perasaan. Perasaan yang bagaimana kasih Tuhan yang kita isi di hati kita? Apakah itu perasaan kasih? Apakah itu perasaan sukacita? Apakah itu perasaan damai sejahtera? Apakah itu perasaan kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan? Kalau kita mengisi perasaan hati ini dengan yang baik-baik, maka itu akan membuahkan yang baik. Jangan sampai kita mengisi hal-hal kekhawatiran. Jangan sampai kita mengisi hal-hal yang tidak benar. Tuhan mau sikap hati kita isi dengan hal yang baik, maka itu akan membuahkan yang baik. Terutama mengisi hati ini dengan buah roh. Maka hati kita terpelihara karena nutrisi yang sehat, nutrisi yang enak. Formula yang tepat yang Tuhan berikan kepada hati kita ialah firman-Nya. Firman yang membangkitkan, membuat roh kita menyala-nyala, membuat hati kita sukacita, hati kita tetap mengucap syukur setiap saat. Jika kita mengisi sikap hati kita dengan setiap perkataan Tuhan yang Tuhan mau, dan mengisi terutama di dalam hati ini buah roh. Buah hati itu adalah buah roh, kekasih Tuhan. Kita bisa lihat kan, kalau pohon seperti pohon anggur, betapa suburnya buah anggurnya kalau sudah bergelantungan di carang-carangnya, kasih Tuhan. Dia akan berbuah lebat. Dia akan mengalir aliran-aliran air hidup dari hati kita. Jika kita mengisi nutrisi hati kita dengan semua perkataan firman Tuhan, dengan semua perkataan yang sesuai kehendak Tuhan, maka hati kita selalu sehat, terpelihara. Hati menjadi gembira dan tidak perlu obat lagi. Obat hati hanyalah semua janji firman Tuhan. Buah roh itu obat hati kita. Kalau kita mulai rasa gelisah, kalau kita mulai rasa khawatir, kalau kita mulai rasa marah, merasa benci dan sebagainya, cepat diobati dengan buah roh hati kita. Masukkan buah roh itu di hati kita.
terima dan kita makan, kita telan buah roh itu, agar hati kita sembuh kembali. Hati kita menjadi hati seperti Kristus, hati yang penuh damai sejahtera, hati yang penuh kasih, hati yang penuh keramahan, hati yang penuh belas kasihan, kekasih Tuhan. Tidak susah untuk kita menjaga hati ini karena Tuhan sudah beri rambu-rambu dalam hidup kita, agar hati kita selalu terisi dengan semua kemauan Tuhan di dalam firman-Nya, kasih Tuhan. Sungguh indah kita menjadi anak-anak Allah, Allah yang hidup. Sungguh indah kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan roh-Nya, Roh Kudus, untuk menolong kita, terutama menolong hati ini, agar hati kita terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jika hati kita terpelihara, maka seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna karena kita selalu menjaga hati. Kenapa? Karena seringkali manusia itu tiba-tiba kedengaran tensinya naik, kasih Tuhan. Atau dalam alias kata darah tinggi. Atau kenapa tiba-tiba kolesterol muncul? Karena seringkali kita lupa, hati ini tidak diisi, dipakai, tidak ditaruh nutrisi yang sehat. Seperti mobil, dia harus ganti oli. Setiap sudah berapa kilometer harus diganti oli. Demikian hati ini, kasih Tuhan. Kita harus masukkan buah roh itu. Pelihara hati kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak mau kena darah tinggi, hipertensi, kalau kita tidak mau kena kolesterol, maka kita harus menjaga pola makan kita. Kita tidak makan berlemak, kita tidak makan yang asin-asin, dan kita menjaga juga hati roh kita mengisi dengan firman Tuhan, kekasih Tuhan, maka terjagalah hati kita ini. Jadi hati ini paling mahal dari seluruh hidup kita. Kita bisa berloncat ke sana dan ke sini, kita bisa melakukan apapun itu, kita bisa bekerja, kita mengumpulkan harta, hasil kita bekerja, tetapi itu semua kekuatan dari hati. Jika hati ini sehat, tubuh sehat, jiwa segar, maka kita bisa melakukan aktivitas kita dengan semua yang tepat-tepat dan semua indah. Karena kita menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh bersama Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus yang menolong kita, menjadi Roh Kudus penolong kita, penghibur kita, dan pemimpin dalam hidup ini. Jangan kita abaikan hati ini. Kehidupan manusia dari hati, bukan dari cara-cara yang lain. Kalau kita menjaga hati ini, apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Karena di sikap hati ini hanya ada nutrisi yang sehat yang dimasukkan di hati, kasih Tuhan. Tanpa kita sadari, maka hati kita ini mulai terbentuk menjadi hati seperti Kristus. Karena kita melakukan sesuai dengan kehendak-Nya Bapa, sesuai perkataan-perkataan firman-Nya. Contoh seperti Kain, kekasih Tuhan. Kain dan Habel. Habel adalah adiknya, Kain anak yang tua, anaknya dari Adam dan Hawa. Kain pekerjaannya adalah dia bertani. Habel adalah seorang penggembala domba. Dan mereka mempersembahkan persembahan kepada Bapa di surga. Persembahan daripada Habel diterima, persembahan dari Kain tidak. Kenapa? Dan apa yang terjadi, kasih Tuhan, kita melihat di dalam Kejadian. Kitab Kejadian 1. Kita lihat, kekasih Tuhan. Bagaimana Kain itu dia melanggar, dia tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Pada akhirnya, kekasih Tuhan, Tuhan berbicara kepada dia, tidak bisa katanya dia berjaga-jaga di hatinya itu, karena di dalam hatinya itu sudah apa, kasih Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Kejadian, kasih Tuhan. Saya carikan dulu ya, kasih Tuhan. Waktu Kain membunuh Habel, kasih Tuhan, waduh, apa yang kita lakukan dari dalam hati kita, Allah bisa menebak itu. Allah tahu, Allah bisa membaca, karena itu Allah itu roh. Dia tahu hati kita mau lari kemana. Dia tahu apa yang manusia itu akan lakukan. Dia tahu semua itu, kekasih Tuhan. Pada waktu Kain mulai membenci adiknya, di dalam Kejadian 4, di sana ada judul Kain dan Habel.
Waktu persembahan mereka tidak diterima kekasih Tuhan, persembahannya si Kain, maka Kain mulai muncul kedengkian dari hatinya. Dia kehilangan nutrisi hati yang baik. Dia mulai merancangkan rancangan yang jelek kepada adiknya. Kekasih Tuhan, mengerikan sekali kekasih Tuhan jika kita mulai muncul sesuatu yang tidak baik. Kalau yang tidak baik itu yang mau masuk di hati kita kira-kira dari mana kekasih Tuhan? Yang tidak baik itu semua dari si penipu, si jahat. Dia mau menipu kita. Dia mau jatuhkan kita kembali ke dalam kegelapan. Kita lihat dalam Kejadian 4 ayatnya yang kelima. Dikatakan kekasih Tuhan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kekasih Tuhan, Kain kehilangan nutrisi hatinya. Dia marah, dia panas hatinya. Dan firman Tuhan datang di ayat yang ke-6 dalam Kejadian 4 ayat 6 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kekasih Tuhan, ini contoh. Kain, dia membenci adiknya. Kata Tuhan, dosa mulai mengintip di hatinya. Jadi kita harus menjaga hati ini agar tidak ada dosa. Sekalipun Yesus telah dipakukan di kayu salib hidupnya dan darahnya tercurah di kayu salib, kita telah diputihkan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi jika kita tidak menjaga hati ini, maka dosa itu datang kembali mencemarkan hati kita. Seperti Kain. Kain tidak menjaga hatinya. Dari depan pintu hati kata Tuhan, hatinya sudah panas dan kekasih Tuhan tahu apa? Dia tidak berbuat baik lagi. Maka dosa sudah mengintip di depan pintu hatinya dia kekasih Tuhan. Jadi gampang sekali kejatuhan manusia itu. Tuhan tidak melihat perbuatan-perbuatan yang lain. Awal cikal bakal dari dosa itu terjadi kembali di dalam hati manusia. Seperti Kain, dia berbuat salah, dia membenci adiknya. Itu titipan siapa di dalam hati itu? Setan datang tidak memberi nutrisi hati kita, tetapi setan datang memberi racun di hati kita. Dia merusak tekstur hati kita. Agar apa kasih Tuhan? Agar hati kita rusak dan kita menjadi pengikutnya dia. Sayang sekali Kain membuka celah, maka Kain hatinya menjadi panas dan muram. Dan dosa sudah mengintip di depan pintu hatinya. Jadi kalau kita mulai membenci, mulai marah, semua hal-hal kedagingan yang tidak ada nutrisi yang sehat, maka kita jatuh di dalam dosa kekasih Tuhan. Yesus sudah pakukan di kayu salib segala dosa kita, sudah menghapus semua dengan darahnya yang kudus. Tetapi jika kita tidak menjaga hati ini, maka kembali kotor sikap hati kita kekasih Tuhan. Sedangkan yang Tuhan mau hati kita tetap terpelihara dengan penuh kewaspadaan agar terpancar kehidupan dari hati kita. Kehidupan bukan cuma kehidupan secara roh, tetapi kehidupan juga secara jasmani. Kita sehat rohani dan jasmani. Kita bisa beraktivitas. Jika pada saat kalau kita mau menerima semua pemberian Tuhan, menerima nutrisi yang sehat. Apa nutrisi itu seperti saya bacakan tadi dalam Galatia 5:22. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan juga kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, semua itu kasih Tuhan. Itulah nutrisi hati kita. Mari kita makan nutrisi ini yang Tuhan berikan kepada kita. Ajaib Tuhan kita, dia membuat satu formula yang sangat the best untuk manusia. Agar manusia itu menerima suplai makanan yang sehat, gizi yang sehat dalam hati ini. Agar manusia tetap sehat. Agar apa kekasih Tuhan? Agar manusia itu bisa berintimasi dengan Tuhan, berdialog dengan dia, berpacar-pacaran, bermesraan, bercinta dengan Tuhan. Karena di hati kita ini adalah satu mezbah yang berbau harum yang dipersembahkan kepada Tuhan, kekasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan hari ini kita mengingat
dan kalau perlu kita catat. Hal-hal yang penting kita catat, kita bawa terus dalam perenungan setiap saat. Jika hati kita mulai tergoda, kita ingat Kain, jangan kita lakukan seperti Kain. Kita ingat apa nutrisi hati saya supaya enak, adem, ayem. Oh, nutrisinya buah roh. Ya Tuhan, aku mau. Taruhlah terus Roh Kudus, kuatkan terus hatiku, biar buah roh itu, nutrisi hatiku selalu ada di hati dan hatiku jadi sehat terus. Agar terpelihara hatiku dan tubuhku sehat, jiwaku segar kembali. Aku mau berdialog, berintimasi dengan Tuhanku, Tuhan Yesus Kristusku. Dia Allahku yang hidup, Allah pencipta dunia ini. Dia Bapa di surga, Bapa yang kekal. Dia Bapa yang penuh belas kasihan, yang senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia. Kekasih Tuhan, Bapa bukan hanya menyiapkan kebutuhan manusia secara lahiriah, sandang, pangan, papan, tetapi Bapa menyiapkan juga semua makanan rohani manusia, agar makanan rohani manusia terisi penuh juga, agar hati manusia terpelihara sempurna pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, tiada bercacat celah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kita yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat. Dia datang ke bumi menjadi manusia dan dia rela mati di kayu salib, datang menebus kita, mengeluarkan kita dari dosa, dan dia memberi roh penolong bagi kita, dan dia memberi apalagi nutrisi yang sehat untuk hati kita. Maka dari itu kita menjadi anak-anak Allah yang hidup, anak-anak Allah keturunan ilahi, karena hati kita terjaga, terpelihara oleh nutrisi yang sehat yang Tuhan berikan. Dan kita bisa selalu hidup bergaul dengan Tuhan seperti Henokh dan Elia. Itu yang Tuhan mau, kasih Tuhan. Kenapa Henokh dan Elia mereka diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian? Karena mereka selalu menjaga hati mereka, hubungannya dengan Tuhan selalu terpelihara. Mereka nge-fly dengan Tuhan. Mereka tidak sadar dengan dunia ini. Mereka hanya sadar dengan Tuhan mereka. Mereka menyembah Tuhan, tapi dengan dunia ini mereka tidak sadar. Maksud saya, mereka tidak pusing dengan dunia ini. Tapi kalau dengan Tuhan mereka yang mereka sembah sangat sadar 100%. Hati mereka sangat terjaga. Maka Tuhan senang Henokh dan Elia diangkat hidup-hidup karena mereka selalu berhubungan intim dengan Tuhan, berhubungan erat dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Kasih Tuhan, jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan, karena dari dalam hati terpancar kehidupan yang Tuhan berikan hidup kita, karena Dia Allah yang hidup. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan hari ini, dan sampai kita berjumpa kembali di kali yang mendatang. Mari kita berdoa kekasih Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kasih Tuhan. Shalom, sampai berjumpa kembali.